Kisah Malim Deman. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang rajin, giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu, Malim Deman itu tinggal seorang janda tua. Mandeh Rupiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mandeh Rupiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Mandeh Rupiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rupiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mandeh Rupiah, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rupiah. Dengan berjalan berjingkat-jingkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Deman menerka. 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka, dengan berjalan mengendap-endap, ia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Keenam kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun hingga menjelang fajar, selendang milik bidadari bungsu tidak dapat ditemukan. Karena matahari bentar lagi terbit, keenam bidadari yang telah mendapat selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenam menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Maden Rabiah. Dengan hati gembira, Maden Rabiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim Deman kembali ke rumah setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Maden Rabiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Maden Rabiah. Malim Deman itu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim Deman kepada ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rabiah untuk menemui Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk nama lelaki itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duano lahir, perangkai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Dia sangat senang menyambung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga berseringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri Bungsu menjadi sangat bersedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke khayalan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar. Hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri Bungsu kemudian menemui
Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Tolong, kau sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke Kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke area perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari putri bungsu pada Malim Deman. Malim Deman panik dengan terburu-buru dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat. Sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada. Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke Kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar ia sangat menyesal. Namun penyesalannya hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulang lagi akibat sikap buruknya dia. Harus kehilangan keluarga yang dicintainya.